Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang hadir pada ibadah Minggu saat ini, dan juga kepada seluruh jemaat virtual yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh dunia ini, yang sedang menyaksikan ibadah online yang ditayangkan oleh Nusantara TV pada ibadah Minggu 5 Oktober 2025, tepatnya pada Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah Minggu kita saat ini terambil dari kitab Habakuk pasal 1, ayatnya ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-17. Dari Habakuk pasal 1, ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-17. Saya akan membacakannya ke tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghudus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, kita akan teringat dengan peribahasa yang mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kenapa dengan perkataan seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih? Kita orang beriman sering mengalami hal yang demikian. Sudah menghadapi kesusahan, sudah menghadapi tekanan, himpitan kehidupan, masih banyak lagi cobaan yang datang begitu secara beruntun di dalam kehidupan kita. Kalau kita berangkat dari latar belakang konteks kitab Habakuk ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pada masa itu bangsa Israel sudah terbuang ke negara Babilonia. Mereka sudah menjadi budak di sana. Mereka sudah menjadi tawanan dari imperium Babilonia. Dan mereka melihat bagaimana kerajaan Babilonia meluluh lantahkan seluruh dunia ini dengan kekuasaan mereka, dengan kekuatan militer yang mereka miliki. Sehingga Habakuk, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, bertanya-tanya di dalam doanya kepada Tuhan. Dia mempertanyakan, kenapa Engkau memperlakukan demikian? Bukankah Engkau Allahku yang sudah dari dahulu? Bukankah Engkau menjadi gunung batu daripada nenek moyangku? Tetapi kenapa Engkau membiarkan orang-orang lalim semakin menjerumuskan orang-orang yang percaya kepadamu jatuh ke dalam kehancuran? Itu sebabnya tadi Ibu Bapak, kenapa dimulai di khotbah ini, di awal khotbah tadi saya menyampaikan kepada kita, kita sering mengumpamakan kehidupan kita atau kehidupan sesama kita sudah jatuh tertimpa tangga pula. Oleh karena itu Ibu Bapak, seperti kehidupan bangsa Israel sudah terbuang menjadi budak pula dan hidup tersiksa sebagai tawanan
di negara Babilonia. Dan itu juga mungkin Ibu Bapak kalau kita berhadapan dengan konteks bangsa Israel pada kala itu. Sekarang Ibu Bapak, khotbah ini mereminder kita, mengingatkan kita, jangan-jangan kita pun sudah pernah mengalami hal yang demikian. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita juga mengalami kesusahan hidup yang begitu berat di dalam kehidupan kita. Udah beras tinggal 1 takar lagi di dapur, gas LPG sudah di indikator warna merah, uang sekolah anak sudah menunggak 3 bulan, obat suami atau obat istri harus kita tebus supaya penyakitnya tidak kambuh. Orang tua kita juga harus kita bawa kontrol. Begitu banyak masalah, begitu banyak tekanan kehidupan ini Ibu Bapak pada saat ini yang mungkin akan silih berganti, akan mendera kehidupan kita. Sekarang Ibu Bapak, apa respon dari kita? Kalau kita belajar dari Habakuk, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, dia memang datang ke hadapan Tuhan bukan hanya membawa dari kegelisahan hatinya sendiri, tetapi dia melihat realita yang terjadi, yang dihadapi oleh bangsa Israel pada kala itu. Sehingga Ibu Bapak, kalau kita perhatikan dari ayat 12 ini sampai dengan ayat 17, sangat jelas kita bisa melihat itu semua berisikan pertanyaan retoris yang disampaikan Habakuk untuk mempertanyakan, turutkah Tuhan menderita di dalam setiap penderitaan kami? Turutkah Tuhan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang tengah kami gumuli, apa yang tengah kami rasakan pada saat ini? Turutkah Tuhan menderita apa yang saya alami? Sakit apa yang saya derita sudah menahun ini? Turutkah Tuhan menderita dengan apa yang sudah saya gumulkan, dengan apa yang sudah saya rindukan selama ini? Inilah yang menjadi kita lihat Ibu Bapak, pesan dari khotbah kita pada saat ini, mengingatkan kita Tuhan itu memakai berbagai cara untuk memperlihatkan eksistensinya sebagai Tuhan yang Maha Tahu. Seperti apa yang tertulis di dalam topik minggu kita Ibu Bapak. Pada minggu ini dikatakan Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Berarti kalau kita pahami Maha Kudus dan Maha Tahu Ibu Bapak, itu sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita. Itu sesuatu di luar nalar berpikir kita. Itu sesuatu di luar nalar logika berpikir kita sebagai manusia. Dan di luar dari kekudusan yang sudah kita hidupi selama ini. Terlebih kalau kita lihat Ibu Bapak, pasti kita akan sering mengalami seperti yang dikatakan oleh Habakuk ini. Ketika kita melihat apa yang disampaikan Habakuk di dalam doanya kepada Tuhan. Masakan engkau Tuhan memakai bangsa Babilonia untuk menghukum kami bangsa Israel? Pasti kita juga sering merasakan demikian Ibu Bapak. Sering mempertanyakan di dalam lubuk hati kita, kok bisa Tuhan? Dia itu orang jahat. Dia itu yang senang melakukan dosa. Tetapi kenapa hidupnya baik-baik aja? Kenapa anaknya, cucunya, atau pinoparnya semuanya sukses-sukses saja? Gak ada yang jadi lapung di tengah-tengah keluarganya. Lah sementara saya aktif di punguan kategorial di gereja saya aktif mengikuti ibadah minggu, saya aktif dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gereja. Engkau memberikan beban yang begitu berat kepada saya harus menderita malu oleh karena anak saya yang pembangkang. Saya harus menderita malu oleh karena anak saya yang melakukan hal tercela di luar sana. Padahal saya sudah begitu dekat kepada engkau, sudah membangun persekutuan yang begitu erat kepadamu. Tetapi kenapa engkau memberikan aku demikian? Itulah yang boleh kita lihat Ibu Bapak, apa yang disampaikan Habakuk ini kepada Allah. Dan di sini kita lihat Ibu Bapak bagaimana Allah itu menegaskan
kekudusannya tidak mungkin bersekongkol dengan kejahatan atau tidak menyetujui ketidakadilan. Maka dari itu Bapak Ibu, Habakuk mau menegaskan bagi kita pada saat ini, apapun yang terjadi, apapun cara Allah untuk memperlihatkan kemahakudusannya dan kemahatahuannya melalui apa yang terjadi, identitas Allah sebagai Maha Kudus itu tidak bisa berubah. Pun Allah memakai orang jahat untuk menghukum kita, itu cara Allah untuk memperlihatkan kemahakudusannya. Kita tidak terima orang lalim dipakai Allah untuk mengingatkan kita akan kesalahan kita. Itu cara Allah tersendiri untuk mengingatkan kita supaya kembali kepadanya. Namun Bapak Ibu, di balik semua pengakuan itu, kita melihat bagaimana Habakuk menyinggung realitas yang pahit yang dia alami. Seperti yang saya katakan tadi, Ibu Bapak, melalui khotbah ini, Allah menjadikan bangsa Babel sebagai alat hukuman. Allah menjadikan bangsa Babilonia seperti pedang yang menyayat-nyayat bangsa umat pilihannya. Jadi di sini Ibu Bapak, Habakuk mau menekankan mata Allah itu terlalu suci untuk melihat kejahatan, sehingga sulit diterima. Kok bisa Allah, kok bisa Tuhan yang kami sembah itu membiarkan kekerasan merajalela, membiarkan seolah-olah kejahatan dunia ini dikompromikan oleh Dia. Sehingga boleh kita simpulkan Ibu Bapak, kalau kita memahami secara sederhana teks khotbah kita pada saat ini, masakan mungkin Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu itu mau berkompromi kepada kejahatan, mau menggunakan orang-orang jahat untuk mengingatkan orang-orang percaya yang kepadanya. Tetapi Ibu Bapak, situasi inilah yang memperlihatkan bagi kita juga pada saat ini sebuah kontradiksi dengan janji keselamatan Allah. Yang mau disampaikan Ibu Bapak, Habakuk mau memperlihatkan bagi kita juga sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya akan janji kasih setia Tuhan, kita juga turut senantiasa mengalami pergumulan batin, pergulatan batin yang begitu berat, yang takkan mudah untuk memahami sepenuhnya jalan Tuhan yang akan Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan kembali lagi Ibu Bapak di ayat 14, sangat jelas Habakuk menggambarkan manusia itu seperti ikan di laut yang tidak memiliki penguasa, yang mudah ditangkap dan dimangsa oleh yang lebih kuat. Sama halnya kalau kita suka hobi memancing Ibu Bapak. Kalau kita suka hobi memancing, pasti kita sudah tahu titik kelemahan ikan yang mau kita pancing, bukan? Tetapi kita lihat bagaimana Habakuk menalarkan kehidupan manusia itu seperti ikan yang ada di laut, seperti hewan yang melata, yang dimana yang paling berkuasa, yang paling kuat akan memangsa mereka, akan menindas mereka. Dengan demikian Ibu Bapak, Habakuk mau melukiskan juga bagi kita pada saat ini keadaan umat Tuhan yang mungkin akan selalu diperlakukan sebagai korban oleh dunia ini tanpa martabat, tanpa memiliki lagi harga diri oleh percaturan politik global yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga kita Ibu Bapak jangan mau cenderung atau lebih condong kepada apa yang ditawarkan dunia ini, supaya kita jangan jatuh seperti ikan di laut itu tadi, yang dengan seketikanya akan mudah ditangkap, akan mudah dihabisi oleh pala yang lebih pemangsa dari kita, sehingga hidup kita penuh dengan kesia-siaan. Dan ayat ke-15 Ibu Bapak, kalau kita perhatikan, apa yang mau disampaikan Habakuk melihat memperjelas lagi dari metafora ikan-ikan yang ada di laut, ditangkap dengan kail, ditarik dengan jala, dan dikumpulkan dalam pukat. Metafora ini Ibu Bapak mau menjelaskan bagi kita bahwa penaklukan yang dilakukan bangsa Babilonia
tidak hanya secara masif, tetapi juga secara sistematis terorganisir untuk menghukum bangsa Israel. Setelah itu apa yang terjadi, Ibu Bapak? Bangsa Babilonia penuh dengan sukacita mampu mengalahkan bangsa umat pilihan Tuhan. Sehingga Habakuk melihat dari sudut pandangnya, Ibu Bapak, ironi bahwa bangsa yang jahat justru bersukacita atas penderitaan bangsa lain. Itu sebabnya tadi saya mengingatkan bagi kita, Ibu Bapak, kita sering mengalami hal demikian. Lebih baiknya aku Tuhan, lebih rajinnya aku datang kepadamu, lebih seringnya aku memanggil Engkau di dalam doaku. Tetapi kenapa Engkau seolah-olah menutup telingamu dengan doa-doaku? Kenapa Engkau menjauh dari setiap seruanku? Kenapa Engkau tidak menjawab dari apa yang kurindukan, dari setiap doa-doaku? Bukankah kita sering melakukan hal demikian, Bapak Ibu? Bukankah sering kita jatuh apabila jawaban dari doa kita, apabila apa yang dari kita inginkan belum terjawab dari Tuhan, bukankah kita menjadi cenderung jatuh ke dalam untuk menghakimi Tuhan? Sehingga Ibu Bapak, apa yang dilakukan Habakuk ini, kalau kita lanjutkan membaca di ayat ke-16, menunjukkan bahwa dimensi religius yang mau disampaikan dari doa, seruan minta tolong dari Habakuk ini mau mempertegas bagi kita, Ibu Bapak, bahwasannya bangsa Israel itu tidak hanya menjadi korban secara politik, tetapi juga mereka ditindas secara spiritual mereka. Oleh karena itu, Ibu Bapak, di sini Habakuk sudah sangat cemas, sudah sangat bingung. Masakan Engkau Tuhan yang kami sembah mampu melakukan hal demikian? Sehingga Ibu Bapak, bagian dari penutup teks khotbah kita ini di ayat 17, dia menutup keluhannya, dia menutup semua curhatannya itu kepada Tuhan dengan pertanyaan retoris yang begitu syarat makna. Apabila kita baca, Ibu Bapak, di ayat 17, sebab itukah ia selalu menghudus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Sehingga Bapak Ibu, kesimpulan dari ayat ke-17 ini, kesimpulan dari doa Habakuk ini boleh kita sederhanakan. Apakah Allah tidak bertindak untuk menghentikan kejahatan itu? Apakah Allah diam saja melihat penindasan yang terjadi? Apakah Allah cuma lihat-lihat dari sorga, melihat orang miskin, orang lemah tertindas oleh penguasa-penguasa dunia ini? Dengan demikian Bapak Ibu, Habakuk ingin menempatkan dirinya dan bangsanya dalam posisi menunggu jawaban Allah, sambil tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Kudus dan yang Maha Tahu. Inilah yang menjadi pesan khotbah kita pada minggu ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Mungkin semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini begitu fluktuasi, terkadang di atas, terkadang di bawah, atau bahkan selalu di bawah terus. Kita sudah berupaya untuk meningkatkan taraf hidup kita, tetapi dunia ini selalu menekan kita dengan tekanan-tekanannya. Dunia ini selalu mengajak kita untuk lebih jauh terpuruk di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, apa yang mau kita hidupi, apa yang mau kita imani dari khotbah kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mungkin bagi kita jemaat pada masa kini, teks ini mau mengajarkan bagi kita bahwa iman kita yang sejati bukanlah iman yang tanpa pertanyaan, melainkan iman yang berani bergumul di hadapan realitas hidup kita. Bukan hanya sekedar tadi bertanya, kalau Tuhan tidak menjawab, Tuhan di mana kau? Tuhan, tidakkah kau dengarkan doa-doaku? Tuhan, apakah engkau menutup telingamu?
pada saat ini perjalanan iman kita Bapak Ibu bukan hanya sebatas mempertanyakan lagi, tetapi sudah harus berani bergumul di hadapan apa fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita lihat Ibu Bapak, kita belajar dari Habakuk, dia tidak menutup diri dengan kegelisahannya. Tetapi apa yang terjadi? Dia datang kepada Allah. Dia selalu terus menerus dengan doa-doanya yang jujur dalam dunia penuh ketidakadilan, dalam dunia yang penuh dengan peperangan, dalam dunia yang penuh dengan eksploitasi ekonomi, dalam dunia yang penuh dengan penderitaan sosial. Dia selalu datang kepada Allah dan berserah sepenuhnya. Oleh karena itu Ibu Bapak, kita dipanggil juga pada saat ini untuk tetap berpegang teguh pada iman kita yang menyatakan bahwa Allah kita itu Maha Kudus dan Maha Tahu. Sehingga doa kita pun boleh berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Tuhan, mungkinkah Engkau tidak mendengarkan doaku? Tuhan, apakah Engkau sedang sibuk dengan mengurusi jemaat-Mu yang lain? Tuhan, mungkinkah Engkau tidak bersedia melihat penderitaanku? Bisa saja doa kita berisikan hal-hal demikian Ibu Bapak. Tetapi kita harus mengingat, kita harus mengujungnya, kita harus mengakhirinya dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Tidak salah mempertanyakan keberadaannya, tidak salah mempertanyakan, turutkah Engkau dengan penderitaanku? Tetapi kita ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di akhir dari setiap doa kita itu tadi, mari kita menyerahkan sepenuhnya. Hidup kita ini penyerahan secara mutlak kepada kehendak Allah. Dan yang terakhir Ibu Bapak, apa yang mau disampaikan Habakuk 1 ayat 12 sampai 17 ini kepada kita pada minggu saat ini ialah hendak mau mengatakan bagi kita, Allah kita itu tetap berdaulat atas sejarah perjalanan dunia ini. Walaupun jalannya tidak dapat kita mengerti secara begitu saja. Walaupun apa yang Tuhan lakukan itu sangat kontradiktif dengan nalar berpikir kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita diajak untuk percaya bahwa Allah yang kudus tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Allah kita itu tidak pernah bekerja sama dengan pelaku-pelaku kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Meskipun untuk sementara waktu, seolah-olah tadi Ibu Bapak, kejahatan itu Tuhan berikan untuk berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Tapi keyakinan ini tadi menolong umat manusia dan terkhusus kita orang percaya pada saat ini agar kita tidak terjebak dalam keputusasaan ketika kita melihat dunia ini yang sudah penuh dengan kekacauan, melihat dunia ini yang sudah mengalami kemerosotan moral, sosial yang begitu ambruk, begitu hancur, dan begitu juga intrik-intrik politik yang semakin memperkeruh kebersamaan kita, kemajemukan kita sebagai orang percaya kepada Allah. Dan yang paling utama Ibu Bapak, kita harus berpegang teguh melalui khotbah ini, pun dunia ini sangat dipenuhi dengan ketidakpastian, sangat dipenuhi dengan tanda tanya, sangat dipenuhi dengan keambiguan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mengingat Ibu Bapak, Tuhan menempah kita untuk tetap teguh kepadanya, untuk tetap senantiasa percaya kepada yang kekal dan percaya kepada yang Maha Kudus. Dan oleh karena itu Ibu Bapak, khotbah kita pada saat ini mengajak kita seluruhnya, mengajak Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah ini, yang turut mendengarkan
firman Tuhan pada saat ini, supaya kita semuanya berpengharapan penuh kepada Allah kita yang Maha Tahu, dan pada akhirnya kita akan mampu dan mengatakan kebenarannya dan keadilannya di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita seluruhnya. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada ibadah minggu saat ini Tuhan, kami sudah bersekutu dengan firman-Mu. Dan melalui firman-Mu Tuhan, begitu banyak yang kami boleh petik, yang boleh kami hidupi, yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Supaya kami Tuhan tidak jatuh hanya di dalam mempertanyakan keberadaan-Mu, di dalam setiap penderitaan kami, di dalam setiap pergumulan yang tengah kami hadapi pada saat ini. Tapi Tuhan, melalui firman-Mu, kami diajarkan supaya kami bukan hanya sekedar mempertanyakan, tetapi harus mengimani sepenuhnya bahwa Engkau Maha Tahu dan Maha Kudus untuk memenuhi dan untuk bertindak sebagai Allah, sebagai pemimpin, sebagai penyelamat di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, jangan biarkan kami larut terjatuh begitu dalam oleh karena penderitaan yang kami hadapi, oleh karena penyakit yang mungkin sudah menahun kami alami, seolah-olah kami lagi tidak bisa merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami tercerahkan, kami Engkau pulihkan, supaya kami boleh senantiasa menyerahkan sepenuhnya, dan kami tidak menyerah untuk senantiasa berserah sepenuhnya kepadamu dan menantikan segala pekerjaan-Mu, segala janji kesetiaan-Mu, dan segala kasih karunia-Mu yang akan Kau limpahkan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, di dalam doa kami ini juga kami mendoakan kepada Bapak Nurdin Tampu Bolon yang sudah senantiasa menyediakan dan memfasilitasi pewartaan kabar baik-Mu Tuhan melalui ibadah online yang ditayangkan di Nusantara TV. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh jajaran beliau, baik dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Dan juga Tuhan Engkau memberkati seluruh pekerja kreatif yang sudah mengupayakan penyampaian kabar baik-Mu agar seluruh dunia bisa dan teraih oleh kabar baik yang akan diwartakan oleh Nusantara TV ini. Sehingga Tuhan, biarlah nama-Mu termuliakan melalui setiap program dan tayangan yang akan ditayangkan televisi ini. Dan berkati juga Tuhan keluarga besar Nusantara TV dan keluarga besar Bapak Nurdin Tampu Bolon, sehingga selalu dan semakin dilimpahkan oleh berkat-Mu yang penuh dengan sukacita. Dan juga Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah persekutuan kami ini di Gereja HKBP Ebenezer Namo Bintang ini. Pada minggu ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh jiwa raga kami dan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai dan memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai kategori lansia. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sepenuhnya menyertai di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan, baik di rumah, baik di kantor, baik membawa kendaraan, atau dimanapun seluruh jemaat-Mu Tuhan melakukan aktivitasnya. Biarlah kiranya Engkau menyertainya, dan Engkau memberkati segala usaha jemaat-Mu, agar boleh Tuhan membuahkan hasil yang baik untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Dan juga Tuhan, kami mendoakan seluruh para pewarta Injil yang sudah Engkau kirimkan ke seluruh dunia ini untuk senantiasa mewartakan kabar kebenaran-Mu. Pakailah mereka semua Tuhan, pakailah para hamba-Mu untuk senantiasa menyampaikan, mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga nama-Mu lah Tuhan yang boleh kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Dan di atas dari segala permohonan kami ini Tuhan,
Kami juga mendoakan buat teman-teman kami yang mungkin menyaksikan ibadah online ini dalam keadaan sakit, dan juga jemaat-Mu yang ada di gereja HKBP Ebenezer ini yang masih dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menyembuhkan dan menjamah tubuh mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah tabib agung yang kami percayai, yang mampu menyembuhkan kami dan memberikan kesehatan dan kekuatan baru bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami mendoakan supaya Engkau memberikan belas kasihan-Mu kepada setiap pelanggaran dosa dan kesalahan kami, supaya kami Tuhan semakin layak untuk menerima segala berkat dan kasih karunia-Mu yang akan Kau limpahkan kepada kami. Terima doa permohonan kami ini Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin.